Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safinatun Naja dengan NPM 210826101. Ingin mempresentasikan mind mapping dermato yang berjudul tentang dermatitis kontak iritan. Jadi untuk definisinya itu sendiri, definisi kontak iritan ini dia merupakan uh, dermatitis yang disebabkan oleh bahan atau substansi yang menempel pada kulit. Dermatitis kontak iritan ini merupakan reaksi peradangan kulit non-imunologik, yaitu kerusakan uh, kulit terjadi langsung tanpa didahului proses pengenalan atau sensititasi. Sebaliknya, dermatitis kontak alergi terjadi pada seseorang yang telah mengalami sensitasi terhadap suatu bahan penyebab atau alergen. Untuk etiologinya itu sendiri, penyebab dermatitis ini dia pajanan dengan bahan yang bersifat iritan, misalnya bahan pelarut, deterjen, minyak pelumas, asam, alkali, dan serbuk kayu. Kelainan kulit yang terjadi selain ditemukan oleh ukuran molekul, daya larut, konsentrasi bahan tersebut, dan vehikulum. Terdapat juga pengaruh faktor lain yaitu lama kontak, kekerapan, atau terus-menerus atau berserang, oklusi yang menyebabkan kulit lebih permeabel, demikian pula gesekan dan trauma fisis. Suhu dan kelembapan lingkungan juga turut berperan. Faktor individu juga turut berpengaruhi pada gejala ini. Misalnya, perbedaan ketebalan kulit di berbagai tempat menyebabkan perbedaan permeabilitas usia. Anak di bawah 8 tahun dan usia lanjut lebih mudah teriritasi. Ras kulit hitam lebih tahan dibanding dengan kulit putih. Jenis kelamin insidensi lebih banyak pada perempuan. Penyakit kulit yang pernah atau sedang dialami ambang rangsang terhadap bahan iritan menurun, misalnya dermatitis atopik. Selanjutnya, untuk faktor resiko dan patogenesisnya itu predisposisi genetik, sosial ekonomi, polusi lingkungan, jumlah anggota keluarga. Sedangkan faktor-faktor pencetus terjadinya dermatitis secara umum antara lain alergen, bahan iritan, infeksi, faktor psikis, dan lain-lain. Faktor-faktor yang terkait dengan dermatitis kontak iritan ini alergen ini dipengaruhi oleh dua faktor, penularan faktor eksogen dari luar dan faktor endogen dari dalam. Selanjutnya untuk patogenesisnya terjadi kelainan kulit oleh bahan iritan akibat kerusakan sel secara kimiawi atau fisis. Bahan iritan merusak lapisan tanduk. Selanjutnya akan terjadi denaturasi keratin, akan menyingkirkan lemak lapisan tanduk dan mengubah daya ikat kulit terhadap air. Kebanyakan bahan iritan seperti toksin merusak membran lemak, lipid, membran, keratinosit. Namun sebagian dapat menembus membran sel dan merusak lisosom, mitokondria, dan komponen inti. Kerusakan membran mengaktifkan fosfolipase dan melepaskan asam arakidonat. Diacylglycerida, platelet activating factor, dan inositida diubah menjadi prostaglandin dan leukotriene, menginduksi vasolidasi dan meningkatkan permeabilitas vaskular sehingga mempermudah transudasi pengeluaran komponen dan kinin. PG dan LT juga bertindak sebagai kemotrakan kuat untuk limfosit dan neutrofil sehingga serta mengaktifasi sel emas untuk melepaskan histamin, LT dan PG lain dan PAF sehingga terjadi perubahan vaskular. Untuk gejala dan diagnostik, yang pertama itu bentuk gejalanya. Kelainan kulit yang terjadi sangat beragam, bergantung pada sifat iritan. Iritan kuat memberi gejala akut, sedangkan iritan lemah memberi gejala kronis. Selain itu, juga banyak faktor yang mempengaruhi sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu faktor individu, misalnya pada ras, usia, lokasi, atopi, penyakit kulit lain, faktor lingkungan, misalnya suhu dan kelembapan udara, oklusi, berdasarkan penyebab dan pengaruh berbagai faktor tersebut. Ada yang mengklasifikasikan menjadi 10 jenis, yaitu akut, lambat akut, reaksi iritan kronik kumulatif, reaksi traumatik, exsication, ekzematit, reaksi pustular dan akneiformis, iritasi non-eritematosa, iritasi subjektif. Jadi untuk diagnostiknya ya didasarkan atas anamnesis yang cermat dan pengamatan gambaran klinis. Untuk gejala akut dia lebih mudah diketahui karena terjadi lebih cepat sehingga pasien pada umumnya masih ingat apa yang menjadi penyebabnya.
Sebaliknya, untuk gejala yang kronis, dia terjadi lebih lambat serta mempunyai variasi gambaran klinis yang luas, sehingga ada kalanya sulit dibedakan dengan dermatitis kontak alergi. Untuk ini diperlukan uji tempel dengan bahan yang dicurigai. Selanjutnya, untuk tata laksana dapat diberikan pengobatan yang terpenting pada penyakit ini untuk menghindari pajanan bahan iritan yang menjadi penyebab, baik yang bersifat mekanik, fisis maupun kimiawi, serta menyingkirkan faktor yang memperberat. Bila hal ini dapat dilaksanakan dengan sempurna dan tidak terjadi komplikasi, maka kasus ini akan sembuh tanpa pengobatan topikal. Mungkin cukup dengan pemberian pelembab untuk memperbaiki sawar kulit. Apabila diperlukan untuk mengatasi peradangan, dapat diberikan kortikosteroid topikal, misalnya hidrokortison, atau untuk kelainan yang kronis dapat diawali dengan kortikosteroid dengan potensi kuat. Pemakaian alat pelindung diri yang adekuat diperlukan bagi yang bekerja dengan bahan iritan sebagai salah satu upaya untuk pencegahannya. Selanjutnya, untuk komplikasinya, dia ada gatal kronis kulit bersisik, kondisi kulit yang disebut neurodermatitis, dimulai dengan munculnya patch kulit yang gatal. Jika digaruk, area tersebut akan terasa lebih gatal. Karena sangat gatal, orang akan terus menggaruk dan berakhir akan menjadi kebiasaan. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit yang terkena berubah warna, tebal dan kasar. Infeksi, jika berulang kali menggaruk ruam. Ruam akan menjadi basah dan mengeluarkan cairan. Hal ini dapat memicu bakteri atau jamur untuk tumbuh dan dapat menyebabkan infeksi. Selanjutnya, untuk prognosisnya itu memiliki lebih rentan untuk terkena dermatitis kontak iritan ulang. Beberapa zat iritan poten seperti cairan asam dan basa kuat dapat menyebabkan kerusakan kulit secara luka bakar. Skar permanen dapat membentuk jika timbul kerusakan mencapai dermis. Selanjutnya, presentasinya mungkin telah selesai. Selanjutnya, untuk referensinya akan saya tampilkan. Berikut adalah referensi yang saya pakai untuk pembuatan mind mapping ini. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.